bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap. Terima kasih Pak. Ganjar dipanggil PDIP karena omongan siapnya pres. Salahnya di mana coba? Ditulis oleh Widodo SP dari laman siwar.com. Kalau saya lihat dari jawaban Pak Ganjar, setiap kader partai ketika, kan jelas nih, kalau untuk bangsa dan negara, ya semua siap. Pak Jarod siap buat bangsa negara, Bu Risma siap buat bangsa dan negara, ada Mbak Puan, ada Mas Pram, ada Pak Anas, ya itulah semua menyatakan siap. Misalnya besok Pak Jarod ditugaskan ke Aceh, itu siap. Ya untuk bangsa negara itu adalah semua menyatakan siap seluruh kader partai karena itulah fungsi mengapa kita punya disiplin kepartean. Dan kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar kemudian jangan menjadi gimmick-gimmick politik ya, karena ya di dalam berpartai seperti itu semua siap ditugaskan, tetapi untuk presiden dan wapres skala prioritas saat ini adalah membantu Presiden Jokowi di dalam mengatasi berbagai persoalan ekonomi dengan turun ke bawah, termasuk tadi desain untuk berdaulat di bidang pangan. Baik, jadi saya kira tidak ada Ganjar mendeklarasikan diri untuk mencalonkan sebagai presiden, saya kira tidak. Oke Pak Komar, tapi kan ada statementnya begini ya, kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap termasuk ya, menjadi capres? Itu kan atas pertanyaan wartawan ya. Oke. Beberapa waktu lalu juga kan ada pesan untuk bangsa dan bulan negara. lalu juga Namun ada Hasto pertanyaan, jangan sampai pernyataan ada Ganjar. masyarakat yang menyampaikan dukungan kepada Mbak Puan. Mbak Puan sampaikan begini, kalau kamu mau saya jadi presiden, alhamdulillah. Tetapi untuk menentukan calon presiden adalah kewenangan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Itu orang kader partai semua pasti disiplin terhadap keputusan Kongres. Pernyataan Ganjar Pranowo bahwa dirinya siap maju pada 2024 nanti demi kepentingan bangsa dan negara berbuntut panggilan dari PDIP kepada kadernya itu. Padahal jika dicermati tampak nggak ada salahnya kok dari pernyataan Ganjar. Bicara dalam sebuah wawancara belum lama ini, Ganjar hanya berkata, kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap? Ketika partai kemudian sudah membahas secara keseluruhan dan dia akan mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik, menurut saya semua orang mesti siap soal itu. Kata Ganjar, apa yang salah dong dari perkataan tadi? Demi panggilan memimpin negeri agar tetap berada di jalur yang benar, juga dapat meneruskan warisan program dan visi misi jangka panjang yang akan ditinggalkan Jokowi. Setiap anak bangsa yang memenuhi kualifikasi dan gak pernah memainkan politik identitas dan bisa kerja, kudu diberi kesempatan kan? Apalagi Ganjar juga berkata bahwa dirinya menghormati etika politik di internal PDIP, terutama hak prerogatif dari Megawati sebagai penentu tunggal siapa yang akan diusung PDIP untuk Pilpres 2024. Mungkin bagian yang sedikit dipersoalkan oleh PDIP adalah soal pernyataan Ganjar bahwasanya survei politik seharusnya tak diabaikan dalam mempertimbangkan nama capres-cawapres. Karena bagaimanapun survei itu juga membawa suara rakyat. Apakah kubu Puan merasa tersindir dengan bagian ini lalu melapor ke emaknya yang berujung pada pemanggilan Ganjar untuk klarifikasi? Rasanya kok nggak sampai ke arah sana ya. Para elit PDIP tentunya diharapkan nggak sebaper itu dalam merespon dinamika internal partai, supaya nantinya mereka jangan sampai berantem sendiri gara-gara persoalan yang sepele. Cuma jika memang Ganjar harus klarifikasi, setidaknya kubu Puan juga kudu dimintai keterangan demi menjaga netralitas dan kompetisi yang fair dalam internal partai berlambang banteng moncong putih ini. Jangan sampai ada kesan otoriter karena bisa menimbulkan perlawanan dan menjadi masalah bagi internal partai. Hanya berkaitan dengan pemanggilan ini, saya kok yakin kalau Ganjar akan merespon dengan santai. Karena memang gak ada yang salah kok dengan pernyataan Ganjar soal kesiapannya nyapres. Juga berkaitan dengan kegiatan safari politiknya sebagai gubernur Jateng di banyak daerah belakangan ini. Justru PDIP kudu berterima kasih karena gak perlu susah bikin survei untuk ngetes pengaruh Ganjar di luar daerah, baik di Jawa atau di luar Jawa seperti apa. Kalau ternyata bagus kan bisa menjadi masukan informasi yang berharga. Karena nampaknya kepakan sayap Mbak Puan kayaknya belum mampu menyaingi juga kok. Begitulah kura-kura, bagaimana menurut Anda? Tetap mendedikasikan diri kita
bahwasanya kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan nasional harus kita tetap letakkan di atas kepentingan golongan. Ketakutan dengar kabar reshuffle kabinet, Surya Paloh tegaskan tetap dukung pemerintahan Jokowi, gagal mundur, gagal angkat kaki. Sebenarnya dengan beberapa waktu yang lalu, sejak 2 tahun lalu saya katakan, Nasdem selalu menempatkan posisinya sebagai sahabat sejatinya koalisi pemerintahan Jokowi. Bahwa Nasdem akan mengawal kontinuitas pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Apa yang kurang lagi? Apa yang dikhawatirkan lagi? Kalau ada yang masih kurang-kurang, itu mengolah politik dalam negara demokrasi, apalagi situasi menjelang pemilu. Mengolah itu adalah bagian dari dinamika demokrasi. Tapi ingat, jangan sampai menabrak etika, jangan sampai menabrak aturan. Itu yang agar dicegah. Sejak jadi presiden di 2014, Jokowi sudah total melakukan 7 kali reshuffle kabinet. 4 kali di periode pertamanya, 2014-2019, dan 3 kali di periode keduanya. Reshuffle yang terakhir itu bulan Juni lalu. Maka reshuffle keempat nanti ini adalah hal yang biasa-biasa saja bagi Presiden Jokowi. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Nasdem Surya Paloh mengaku ada pihak tertentu yang menginginkan agar partainya segera mengundurkan diri saja dari koalisi dan segera angkat kaki dari kabinet Jokowi setelah resmi mencapreskan Anies pada Pilpres 2024 mendatang. Tak hanya desakan untuk segera hengkang, Surya Paloh juga mengaku partainya habis-habisan kena nyinyir karena mengusung Anies Baswedan yang dianggap membawa pikiran-pikiran yang bertentangan dengan komitmen kebangsaan. Kendati mengaku mendapat tekanan luar biasa, namun Surya Paloh memastikan pihaknya tak bakal mengurungkan niatnya untuk mengusung Anies Baswedan pada Pilpres mendatang. Paloh melanjutkan, meski saat ini sudah resmi mendukung Anies, namun Nasdem, kata dia, tetap berada di barisan koalisi untuk mendukung Jokowi Ma'ruf hingga akhir masa jabatan nanti. Surya Paloh bahkan menyebutkan sejak 2 tahun lalu, partainya sudah menyebutkan akan tetap menjadi sahabat sejati koalisi pemerintah. Sekarang gini, secara logika saja, selama ini Nasdem kan memang katanya merupakan partai yang nasionalis. Tapi lihat saja pasca mengusung Anies menjadi bakal capresnya, banyak kadernya yang keluar karena tidak puas dengan keputusan tersebut. Apalagi ada satu kader nakal semacam Zulfan Lindan yang tiba-tiba saja menyerang Jokowi, mengkritik Jokowi habis-habisan yang menurut saya memang sudah pantas kalau Nasdem keluar dari koalisi atau menonaktifkan kader partai yang bersangkutan. Atau kemungkinan juga para menteri dari partai Nasdem keluar saja dari kabinet Jokowi. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa kader-kader lain juga akan bertingkah sama seperti Zulfan. Toh kemarin juga sombong kan, berucap banyak kader yang keluar tapi yang masuk ke Nasdem juga banyak. Padahal yang masuk para kadrun semua para pendukung Anies. Apa nggak akan bertingkah sama kayak Zulfan? Retorika Anies dan Surya Paloh ini memang cocok ya, pinter banget bacotnya. Di sisi lain, Surya Paloh juga mengilustrasikan saat pemerintahan Jokowi menaikkan harga BBM. Paloh menyebutkan dari 7 fraksi koalisi pemerintahan di DPR, hanya Nasdem yang secara gamblang mendukung kebijakan tersebut. Sebenarnya nggak terlalu penting ya terkait dukungan Nasdem soal kenaikan harga BBM, karena tanpa didukung pun Jokowi akan tetap pada pendiriannya. Pada awalnya mungkin Nasdem ini berpendapat bahwa kemunduran elektabilitasnya bisa diperbaiki dengan pengumuman Anies sebagai calon presidennya. Harapannya, suara dari pendukung Nasdem akan mengangkat elektabilitas Nasdem. Tapi agaknya perhitungan itu akan meleset, Partai Nasdem blunder. Justru pencapresan Anies malah membuatnya seperti terbelenggu. Pergerakannya menjadi sangat terbatas, malah setengah-setengah coy. Menuruti Anies dan pendukungnya akan membuat simpatisannya yang selama ini adalah pendukung Presiden Jokowi terancam hilang. Sementara bila mempertahankan sikapnya yang sebagai partai utama pendukung Jokowi juga membuat jaminan dukungan dari simpatisan Anies tidak bisa diharapkan. Sedangkan Anies walau terkesan malu tapi mau. Terbukti belakangan ini sudah lincah banget dan sibuk bersilat kata seakan tidak masalah dengan polarisasi.
Tapi sayangnya negeri ini sering gagal paham. Maksudnya polarisasi atau berbeda jika diterimanya sehat dan waras, ya tidak masalah. Kemudian benar banget polarisasi tidak semata isu agama, tapi bercermin dari rekam jejak dan fakta di Republik ini, sulit untuk menerima perbedaan kalau tidak sama dengan isi kepala mereka. Rumitnya lagi, isi kepala yang dimaksud gak jauh-jauh dari urusan surga neraka. Bahkan dalam berpolitik sekalipun kalau tidak seiman, maka halal masuk neraka. Kan begitu yang terjadi di Republik ini sekarang, bukan? Nah, kebayang dong bagaimana nggak ngeri-ngeri sedap. Padahal sebelumnya Surya Paloh mengatakan menentang sikap polarisasi pada Pilpres 2024. Tapi Anies yang konon diusung menjadi capres itu justru mengatakan wajar untuk polarisasi. Sekalipun Anies memberikan catatan bla 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 dan bla pada polarisasi menurut definisi ala Anies. Namun ada fakta. Dan jangan lupa, Anies menjadi DKI 1 adalah berkat politik identitas. Bahkan kita pun tahu selama ini sepak terjangnya di Republik ini. Bagaimana menurut Anda?